Hadirin, hijrah itu nggak mudah. Ketika Allah menjelaskan tentang hijrah, Allah berbicara tentang rasa sakit. Ketika Allah berbicara tentang hijrah, Allah berbicara tentang pengusiran dari komunitas. Mungkin kita nggak diusir dari rumah, tapi kita diusir dari komunitas kita. Kita dijauhi dari teman-teman main kita dulu. Oh, ternyata hijrah itu berat, Pak Ustadz. Iya, berat. Emang itu nggak dikasih tahu sebelum hijrah? Oh, saya baru tahu. Kalau gitu saya resign aja lah, Pak Ustadz. Loh, emangnya kalau resign nggak dapat masalah hidup? Dapat juga sih. Bukankah banyak dari kita lari dan mencari Allah ketika mendapatkan masalah hidup? Solusinya bukan resign, hadirin. Solusinya bukan mundur. Apa yang membuat kaki ini bisa tergelincir? Hadirin, ini nggak heran. Ketika Allah berbicara tentang hijrah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 195, فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا. Maka orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berhijrah, apa kelanjutannya? Langsung dapat surga, pertolongan dari Allah, semua kehidupannya difasilitasi oleh malaikat? Enggak. Wa ukhriju min diyarihim. Allah berfirman, dan bisa jadi setelah hijrah dia diusir dari rumahnya. Wa udhu fi sabili, atau dia tersakiti di atas jalan hijrahnya. Bahkan bisa jadi waqatalu wa qutilu, dia harus berperang membela agama Allah, lalu ia terbunuh di medan perang. Baru setelah itu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, baru aku ampuni semua dosa-dosanya. Wala udkhilannahum jannah, dan aku pasti masukkan dia ke surga. Ini yang dilupakan oleh orang-orang yang berhijrah. Dan dia berpikir ketika gua hijrah langsung loncat tuh, falladzina hajaru la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Hadirin, ayatnya bukan begitu. Hijrah bisa jadi diusir, lalu dia merasa sakit, mungkin dibully, dicaci, dimaki, diusir, mungkin dia nggak bertahan di dunia kerjanya, diputusin ceweknya, atau harus berpisah dengan cowoknya demi hijrah gitu. Dia harus mempertahankan tuh. Baru setelah lolos semuanya, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, lalu Allah masukkan ke surga. Hadirin, hijrah itu nggak mudah. Ketika Allah menjelaskan tentang hijrah, Allah berbicara tentang rasa sakit. Ketika Allah berbicara tentang hijrah, Allah berbicara tentang pengusiran dari komunitas. Mungkin kita nggak diusir dari rumah, tapi kita diusir dari komunitas kita. Kita dijauhi dari teman-teman main kita dulu. Atau kita yang harus pasang sikap menyingkir dari mereka. Kita diomongin, dibodoh-bodohin, diisolasi,
dibully, di-unfollow dan seterusnya, dijauhi. Dan yang kita rasakan belum apa-apa, umat-umat terdahulu sampai pada titik wa qatalu wa qutilu. Mereka berperang dan mereka terbunuh dalam perang mereka. Mus'ab bin Umair terbunuh di perang Uhud, hadirin. Hamzah mati syahid di perang Uhud. Kita mah nggak ada apa-apanya. Oh ternyata hijrah itu berat Pak Ustadz. Iya berat. Emang itu nggak dikasih tahu sebelum hijrah? Oh saya baru tahu. Kalau gitu saya resign aja lah Pak Ustadz. Loh, emangnya kalau resign nggak dapat masalah hidup? Dapat juga sih. Bukankah banyak dari kita lari dan mencari Allah ketika mendapatkan masalah hidup? Solusinya bukan resign, hadirin. Solusinya bukan mundur. Karena kalaupun mundur, sebagaimana saya katakan tadi, kita pun terkena masalah bertubi-tubi. Betapa banyak orang datang ke pengajian lalu menjaga sholat lima waktunya setelah dapat masalah keluarga, setelah jobless, setelah di KDRT lakinya atau suaminya, baru tuh datang ke kajian. Kalau nggak pernah datang ke kajian. Solusinya dihadapi, hadirin, dengan cara yang benar. Karena kalau salah menghadapinya, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Kaki itu akan tergelincir setelah sebelumnya dia berdiri dengan kokoh. Hadirin, hijrah nggak mudah. Kalau ada hijrah fast track, maka yang paling berhak mendapatkan fast track Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ternyata jalan yang beliau tempuh itu berliku, dicaci, dimaki, difitnah, dibully selama 13 tahun. 13 tahun dibilang gila, gila, gila. Tukang sihir, tukang sihir, tukang sihir. Tiga 13 tahun beliau mengalami tekanan, dilempar dengan batu di Taif. Pada saat sujud, punggung beliau ditaruh kotoran hewan ternak, dalam riwayat isi perut hewan ternak. Kalau ada fast track, beliau yang paling berhak, bukan kita. Kalau beliau harus melewati jalan tersebut, mungkinkah kita akan melewati fast track? Nggak mungkin, mustahil. Ujian itu akan datang, masalah itu akan menyapa kita satu demi satu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dunia itu dikenal oleh para ulama kampung apa? Darul Bala, tempatnya ujian dan bencana itu. Adapun akhirat Darul Jaza, tempatnya reward, penghargaan, pembalasan, itu di akhirat. Adapun dunia Darul Bala, cobaan, 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 ujian, 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 ujian.